melalui darah dan daging. Nah, ini yang kamu tidak pahami, Dito. Oke, gantian. Ini teman-teman dipegang ya. Bro Christian sejati mengatakan dia adalah Yahudi dalam iman. Nah, mau nggak aku tanya kamu, Dito? Ntar dulu, belum. Lah, takut gimana kamu ini? Ini endingnya. Ditanya aja aku takut. Endingnya adalah kita baca di Wahyu 3 nomor 9. Aduh. Jemaat iblis yaitu orang yang menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Bu, itu orang-orang yang tidak sejalan dengan ajaran Kristus, Dito. Aduh, oke lah, sudah ada. Sih kamu sudah ini? ada gurunda saya, bang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gurunda. Masya Allah. Enggak, tafadhol. Subhanallah. Ya, gimana ini? Masih ada juga nyamar-nyamar Yahudi. Bagaimana Bang Suma? Siap saya tanya? Siap. Kau cuma modal songkat aja. Coba dikecilin ehonya kecilin. Tunggu dulu, iya nih udah nih ah. Oke, Bang Suma. Kamu kan kuasai Bibel nih Bang Suma ya. Insya Allah. Pertanyaan saya Bang Suma, Yesus kan dikatakan di dalam ajaran Yahudi, Yeshua Hamasiah. Iya. Pertanyaan saya begini, apa makna Hamasiah itu Bang Suma? Iya. Yeshua Hamasiah itu. Hamasiah saja, tidak usah Yeshuanya, Hamasiah. Iya, Hamasiah itu sama seperti Mesias, orang yang diurapi, orang yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan. Itu. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, Kristos, manusia. Kristos atau Hamasiah atau Al-Masih dalam pandangan Quran itu adalah manusia. Manusia yang ngapain? Manusia yang ditahirkan, manusia yang ditasbihkan, manusia yang dilantik menjadi juru selamat bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Begini Bang ya. Itu pengertian Hamasiah, tapi makna Hamasiah itu apa? Ya, Hamasiah itu yang aku tanya. Hamasiah kan udah jelas, manusia yang ditasbihkan, yang ditahirkan untuk menjelaskan hukum Taurat kepada Bani Israel. Penjelasan tentang hukum Taurat kepada Bani Israel, yaitulah yang disebut hikmat Injil. Belum dapat Bang Suma. Belum tepat. Kamu ingin mengatakan Hamasiah itu adalah Tuhan yang diurapi gitu? Bukan. Jadi Bang Suma. Apa? Kamu mengerti Muhammad tidak diurapi makna Hamasiah itu? Hamasiah itu bahasa Ibrani Bang. Ya, terus Ibrani Het, Lamed, Mim, Sin, Yod dan Taf, itu Hamasiah. Jadi jelas tuh dijelaskan Mesias atau orang yang diurapi. Apa betul itu artinya yang diurapi, tapi makna diurapi itu apa itu? Ya, makna yang diurapi itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi jalan menuju dirinya. Sama seperti ini Bang. Ya, silakan. Sama seperti Daud, sama seperti Harun, Saul, Salomo. Mereka adalah orang-orang yang diurapi, Mesias semua itu. Seperti Daud misalnya. Makanya dalam konsep orang Yahudi, kecuali Muhammad tidak diurapi. Jack, kalau nggak tertib saya turunkan sekali lagi. Nabi Muhammad itu bukan datang sebagai juru selamat sekelompok orang. Dia juru selamat untuk seluruh manusia. Makanya dia tidak digelari kemudian Mesias. Kenapa? Karena dia itu litubayyina linnas, untuk seluruh manusia. Yesus Hamasiah hanya untuk kaumnya, Bani Israel. Buktinya Bang? Buktinya Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Yesus diutus sebagai penebus kepada mereka orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Lukas 1 nomor 33. Yesus diutus untuk menjadi raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Yohanes 17 nomor 9.
Yesus berdoa bukan untuk dunia, tetapi Yesus berdoa untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Ya, yang sesat itu pun hanya dari Bani Is. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya agar muridnya jangan ke bangsa Indonesia, melainkan kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus di dalam Galatia 3 nomor 13 mati hanya untuk Bani Israel. Kristus telah menebus Bani Israel dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab karena Bani Israel, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Jadi saudara, Kristen itu penumpang gelap. Mereka adalah pengikut Kristus palsu yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas dan Markus, dan yang datang kepada murid-muridnya pada hari Minggu ketika dia keluar dari kubur. Itu bukan Hamasya, tetapi itu adalah Kristus Paulus palsu. Belajar, jangan sombong. Begini Bang. Jangan Bang sombong, Sumaya. jangan angkuh. Saya lihat jawaban Bang Suma ini tidak tepat sasaran. Kok nggak tepat sasaran? Kenapa? Begini, dengar dulu Bang Suma. Saya bernarasi ya Bang Suma. Silakan. Satu-satunya manusia di kolong langit ini yang dianugerahi Hamasya hanya Yesus saja. Oh, sorry, Tidak Anda ada yang salah. lain. Dengar. Tidak. Saya bantah. Kamu salah Bang Suma. Saya Tunggu. bantah. Kamu tidak. Tunggu dulu, diam dulu. Saya bantah. Anda diam. Inilah longornya saudara Kristus. Belum seri Bang Suma. Gimana sih? Ini ilmu. Enggak, Bang Suma ini paham. Kisan gantian sejati. Ini ilmu. Anda mengatakan satu-satunya manusia di bawah kolong langit ini yang bergelar Mesias itu hanya Yesus. Ini ilmu. Bukan Mesias, Hamasya. Sadap. Hamasya dengan Mesias itu sama. Kuclups. Hamasya dengan Al-Masih atau Kristus itu sama. Kuclups. Di dalam kitabnya orang Yahudi bertaburan Hamasya. Bertaburan. Contoh. 1 Raja-Raja 1:39. 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Imamat Coba 8 baca. nomor 12. Semua itu adalah Hamasya. Apa? Makanya kamu belajar. Kores disebut Hamasya. Yesaya 45 nomor 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada Hamasya, kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertinggal tertutup. Kores itu Hamasya. Ayat berapa Bang? Coba saya mau lihat aslinya catatannya. Yesaya 45 nomor 1. Oke. Tunggu. Nanti Jangan kepada Yesaya, saya kamu bilang aslinya tadi juga. di Kores ya. Ingat ya, saya pegang Bang Nanti Sumaya. juga kau tunjukkan kepada saya Hati-hati. aslinya Yesus di mana disebut Hamasya. Kau mencret. Tenang, diam dulu Bang. Mencek lereng buat. Kamu nggak paham nih Bang. Tunggu dulu sebentar ya. Silakan dengan kesombonganmu yang bahlul itu, silakan. Begini Silakan. Bang Suma, Jangan begini. Jangan Dengar, begini. kenapa Kau kamu sekarang bisa gagal menjelaskan? Yesaya Karena kamu nggak 45 nomor paham 1, Bang coba Suma. kau buka. Hei, Tunggu. Yesaya 45 nomor 1, coba kau buka. Jangan kau ajarin saya. Kakekmu belum lahir nih. Saya udah tamat Bible. Paham kau? Iya, itu klaim sepihak. Ya, itu fakta. Sampai sekarang kakekmu, buyutmu nggak tahu Bible. Itu fakta. Tunggu dulu Bang Sumaya, Ya, saya silakan. kasih paham kamu. Kayaknya kamu nggak paham Lebay kali kau. Kayak Paulus. Betul nih Bang Suma. Sekarang Tunggu dulu, Bang Suma. kau Kamu buka. bilang tadi Kores di mana? Di ayat berapa itu Raja Kores Kau bilang buka begitu? Yesaya 45. Tunggu dulu. Di Raja Kores tadi di mana ayatnya yang kau sebut Yesaya Raja Kores? 45 nomor 1, kuclups. Kau ngajarin saya, kau dalilnya aja kau nggak tahu. Tunggu. Aduh, gimana ini manusia? Aduh, ini Bang Suma gak cerdas juga. Bukan sombong Bang Suma, kita Kamu yang Ayat bertanya by sama ayat. aku, kau pula yang sombong. Aduh, nggak cerdas ini. Ya saya berapa Suma? Masih juga bertanya sudah 4 Loh. kali, saudara-saudara. Ya saya berapa? Kupikir dia Jangan sampai pintar. ya saya berapa? Kau Kamu kan nggak comot paham. ayat aja. Berarti Loh, kok
Saya comot ayat masih mending daripada kau masih bertanya-tanya itu di mana, masih mending saya. Bang Suma. Udah diam. Ayat saya kau berapa? belajar. Jadi kau jilat kembali ludahmu yang mengatakan bahwa satu-satunya manusia yang digelari Masiah itu adalah Yesus. Kau jilat kembali pantatmu sendiri itu nggak bagus. Nggak bagus bagi kesehatanmu, nggak bagus bagi perekonomian. Kamu nggak paham. Gimana kau mau paham? Sedangkan kau cari data aja, kau tanya sama aku dulu. Memang kan kamu sebut tadi di Yesaya, Bang. Sombong memang kayak setan. Yesaya berapa, Bang Suma? Tapi masih bertanya juga, coba. Kamu masih kalau nggak ngerti bertanya sama saya, Bang Suma. Nanti aku jawab. Lah kamu yang bertanya Yesaya berapa? Kau pula yang bilang kalau kau nggak ngerti. Kan kamu yang kutip ayat tadi. Sombongnya minta ampun saudara-saudara, tapi isi kepala cuman deda aja. Bang Suma, diisi kalau kamu tidak mampu ngerti, di isi kepalamu itu hanya ada deda. Jangan kau sombong. Jangan cuma congor, Bang Suma. Mending kita data. Coba sebutkan Yesaya berapa tadi? Aku bilang samamu. Yesaya berapa? Al-Masih atau Hamasiah itu adalah yang diurapi. Terus? Sedangkan kalau kita berbicara Yesus digelari Hamasiah, itu tidak ada dalam bahasa Yunani Hamasiah. Coba kau tunjukkan ke saya. Nggak cerdas betul ini. Saudara, giliran dia kita mintai data. Coba kau tunjukkan saya data, sabar. Coba kau tunjukkan kepada kami di sini data. Di mana Yesus dalam bahasa Ibrani disebut Hamasiah? Mencret kelereng. Bang Suma. Kelereng, ku bilang. Diam. Kau tunjukkan sekarang. Pengertian Hamasiah aja kamu nggak ngerti. Kau tunjukkan sekarang di mana. Diam dulu kamu, diam dulu supaya aku jelaskan. Di mana di bahasa Ibrani Yesus disebut Hamasiah? Cepat. Cepat kau tunjukkan ke saya. Cepat kau tunjukkan. Jangan dimana Yesus disebut Hamasiah? Saya kasih paham ini Bang Suma. Bang Suma ini nggak ngerti dia Hamasiah, kasihan saya. Makanya pengertiannya ngelantur. Dalilnya Yesus disebut Hamasiah? Silakan. Pertanyaan saya kau belum jawab. Pengertian Hamasiah itu apa? Sudah kujawab. Hamasiah orang yang diurapi, manusia salah, yang dipilih. Bang, masih salah. Sumpah salah itu, Bang. Kamu turunkan paham. Manusia laknat ini. Turunkan ini kalau kalah debat yang sombong, kau turun. Bukan kalah debat. Saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh bahlul yang terlahir dari sperma babi dalam wujud manusia. Kalau babi aja, kalau monyet aja. Jangan pura-pura jadi manusia kau. Tidak ada manusia bisa ditipu di sini. Mana ada Yesus disebut Hamasiah? Sampai bapakmu melahirkan, tidak akan ada kemudian Yesus itu dalam bahasa Yunani disebut Hamasiah. Koplak. Jangan kau ajarin kami. Kami ini Muslim, orang yang berilmu, orang yang berbicara berdasarkan data. Kalau Hamasiah itu banyak manusia yang digelari Hamasiah. Salomo Hamasiah, 1 Raja-Raja 1:39. Elisa Hamasiah, 1 Raja-Raja 19 nomor 16. Harun Hamasiah, Imamat 8 nomor 12. Jadi jangan pernah kalian itu nuduh-nuduh bahwa kamu yang tahu. Koplak. Jangan kau bilang cuma Yesus yang bergelar Hamasiah. Yesus selama hidupnya, kau cari dalam Bibelmu, tidak ada gelarnya itu Hamasiah. Yang ada Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani. Maksa kali kau. Otak cuman sebesar otak kutu, tapi sok pandai. Ini bukan gereja ini bukan gereja. Saatnya agamamu rubuh serubu-rubunya di negara ini. Paham kau? Kalau kau mempertahankan ketololan, kebahlulan, dongots, kau tidak mau ikuti langkah-langkah Al-KTP dalam mencari kebenaran, sampai mati kalian hanya menjadi kutu babi di depan muslim. Paham? Dan memang kalian dianggap babi dan anjing berdasarkan 2 Petrus 2:19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Kamu hanya dianggap sebagai seekor babi dan anjing oleh kitabmu sendiri. Bagus kami umat Islam mau menghargai kau, berdiskusi dengan kau karena masih menganggap kau manusia. Tapi diskusi kau yang membinatangkan diri kau. Kenapa saya
katakan membinatangkan dirimu sendiri. Kau yang membinatangkan dirimu sendiri. Karena kau tidak pakai otak yang membedakan antara kau dengan binatang. Binatang punya mata, binatang punya kaki, binatang punya hidung, binatang punya telinga, binatang punya kepala, binatang punya otak. Tapi yang membedakan antara kau dengan binatang, akalmu. Sayangnya kau nggak pakai itu. Cuplis, karena kau berasal dari sperma babi jadi orang. Paham? Congornya Suma aja itu congornya. Silakan kau lawan saya pakai data, pakai ilmu. Ayo silakan. Lekkan orang ini. Kamu mau pakai ilmu? Ya silakan. Tolong dibesarkan. Kau percaya masuk ke ilmumu. Silakan besarkan si Jen. Oke. Mulai kita diskusi. Buta huruf. Ayo. Sekarang saya tanya samamu. Hamasya itu artinya apa? Botol. Hamasya itu apa? Hamasya itu apa? Kau hanya bernarasi aja. Itu coba lihat. Enggak ada. Ini sudah masuk ke ranah ilmiah. Kita ilmu, kita bedah. Iya, Hamasya itu apa? Katakan hati-hati ada penyesat. Kau itu penyesat. Hamasya itu apa? Orang atau Tuhan? Di mana orang yang tidak percaya Yesus disalib adalah penyesat. Hei, justru orang yang percaya Yesus disalib itu iblis, kata Yesus dalam Matius 16. Orang yang percaya Yesus disalibkan itu iblis. Kau dusta. Yesus katakan. Mari kita baca dalilnya. Mari kita baca dalilnya. Oke, baik. Diam. Saya bacakan dalil supaya kau paham bahwa orang yang menganggap Yesus disalib itu adalah setan. Dengar. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi disalib kalau dia tidak kemudian menghindar. Jadi Petrus berpikir Yesus akan disalib. Kemudian kata Yesus apa? Hanya apa yang dipikirkan manusia. Jadi manusia yang berpikir Yesus akan disalib itu iblis. Kau barusan mengatakan kalau Anda tidak percaya Yesus itu disalib, maka dia sesat. Loh, Yesus mengatakan kalau ada yang percaya kalau Yesus itu akan disalib, maka dia iblis. Dalil. Baca dulu bagus-bagus. Jangan saya baca. Satu ayat. Hanyalah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sekarang mari kita kaji. Apakah Tuhan Elohim berpikir untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang salah atau orang berdosa? Benar. Apakah, karena mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalil. Maksud Tuhan itu tidak terjangkau oleh pikiranmu. Koplak. Iya, pikiranmu. Mana dalilnya itu Tuhan berpikir untuk menyerahkan orang benar demi untuk membebaskan dosa-dosa para pendosa? Mana dalilnya? Sekarang kau tunjukkan kepadaku. Pikiran Allah, ide Allah itu adalah firman Allah yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana ide Allah, di mana pikiran Allah kalau Allah mengutus Rasul Nabi orang benar untuk disalib. Mana dalil? Tidak ada Allah di dalam Alkitab. Tidak ada Allah. Tapi buktinya bertaburan kata Allah di dalam Bibelmu. Allah tidak ada. Allah itu ejaan Arabnya, Latinnya Allah. Di mana? Latinnya Allah, Arabnya Allah. Jadi kamu jangan longor, jangan congor, jangan cuman modal sperma babi. Sekarang kutanya samamu, di dalam data yang saya sajikan tadi, Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib adalah iblis. Tidak ada Allah di dalam. Iya, terserah lu. Yang penting dunia tahu Kristen Indonesia mencuri kata Allah masuk ke dalam Bibel. Udah diam. Anda mau jawab atau Anda turun? Anda mau jawab atau Anda turun? Saya kasih kesempatan 10 hitungan. Di dalam Matius 16 nomor 21 sampai nomor 28, kata Yesus, orang yang berpikir Yesus bakal disalib adalah iblis. Oke? Sekarang semuanya dulu. Udah, saya hitung sampai 10. Tolong kau tunjukkan, karena di situ hanya ada pemikiran iblis, itu pemikiran Petrus dan pemikiran Allah. Ayatnya berapa? Kamu baca dulu. Yesus mengatakan, ketika Petrus berpikir bahwa Yesus bakal disalib,
maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena Petrus berpikir, ini Yesus pasti mati nih, ini Yesus pasti disalib nih, ini Yesus bakal modar nih. Maka Petrus menarik dia ke samping. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, kamu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bahwa aku akan mati kalau aku ke sana menjumpai tentara Romawi. Aku akan mati. Tapi Tuhan tidak berpikir demikian. Tuhan punya rencana yang lain. Apa rencana Tuhan tentang Yesus? Baca Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan di dalam data Lukas 24 nomor 44, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Nih, aku bacakan kitab nabi-nabi, termasuk nabi kecil dalam pandangan Yahudi, yaitu Salomo atau Sulaiman. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang berlaku. Ini pemikiran Tuhan. Tuhan berpikir untuk menggantikan orang benar, untuk menggantikan orang jujur, Tuhan akan memakai orang pengkhianat dan orang fasik. Jadi ketika Yesus itu datang menyerahkan diri, pemikiran Tuhan, silakan aja kau punya niatan menangkap utusanku. Silakan aja kau berpikiran berkongko melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, berkongko-kongko untuk menangkap duta utusanku, anakku. Silakan aja kau mempersatukan kekuatan yang kalian punya untuk mencederai anakku, hambaku Yesus. Tapi aku punya rencana untuk dia, yaitu aku akan menggantikan pengkhianat untuk menggantikan dia di atas salib. Aku akan menggantikan dia dengan orang yang fasik sebagai tebusannya. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang kau pikirkan adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Kristen itu adalah iblis berdasarkan Matius 16 nomor 21 sampai nomor 8. Bantah saya kalau saya salah, silakan. Saya yang membantah Juma. Silakan, tapi ingat, kau jangan emosi. Ya, kau harus pakai data. Silakan, naikkan, besarkan orang ini. Ya, Semoga gantian ini. komalnya besar sebesar kepalanya. Silakan. Begini Juma. Pemikiran Tuhan tentang orang yang benar apa? Jawab. Tadi bawasannya. Pernyataan orang yang berpikir Yesus disalib bakal nebus dosa, menurut Yesus itu adalah iblis. Dengar. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah. Sekarang kau bantah saya. Orang berbicara Juma. Iya, sekarang kau bantah saya. Sekarang kau bantah saya, jangan kemana-mana. Tunjukkan pemikir. Dengar dulu karena Kristen itu. Dengar dulu. Kristen itu longor kalau dia berbicara, harus diberi petunjuk supaya diarahkan kalau dia berbicara. Dengar. Tolong kau tunjukkan pemikiran Tuhan atau ide Tuhan terhadap orang benar. Apakah orang benar ini akan diselamatkan Tuhan, atau orang benar ini akan ditumbalkan Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa? Silakan. Kita sekarang mencari pemikiran Tuhan. Ingat ya, kita sekarang mencari pemikiran Tuhan atau rencana Tuhan untuk orang benar itu seperti apa? Silakan. Kalau saya menanggapi, saya diam. Ya Juma. Diam, yang penting terarah. Kalau tidak langsung ke sepak bokongmu ke neraka. Kalau saya menanggapi, kau diam. Iya, yang penting yang kita sedang bahas ini yang kau uraikan. Oke? Yang penting yang kau uraikan ini adalah yang sedang kita bahas. Di mana pandangan Tuhan, firman Tuhan mengenai orang benar. Silakan. Iya, dengarkan. Jangan kau sambung-sambung bahasamu. Saya dulu ngomongnya. Yang penting kau terarah menjelaskan keinginan Tuhan atau firman Tuhan atau rencana Tuhan tentang orang yang benar. Silakan. Oke, dengarkan yang 1300. Juma, dengarkan biar saya tanggapi bahasamu. Kemarin kau berdiskusi dengan langsung aja ditanggapi Sone. Langsung ditanggapi.
Inilah kalau Sony masuk di mute terus. Ini permasalahannya adalah orang yang berpikir Yesus disalib itu orang yang adalah iblis. Oh iya, dengarkan saya tanggapi. Sekarang kau jawab, kalau itu salah, di mana Tuhan berfirman, Tuhan memakai orang benar untuk menyelamatkan para pendosa. Silakan. Pertanyaanmu itu kecil bagiku itu. Silakan. Oh ya, oke. Juma mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang diserupakan. Sekarang saya tanya kau Juma. Bukan itu. Cupu yang lahir dari sperma babi. Nah, kan? Ini yang dibangga-banggakan. Yang lahir dari sperma asu. Bukan itu yang sedang dibahas. Yang sedang dibahas adalah orang yang berpikir saja nih, berpikir. Orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah setan. Kalau Anda membantah itu, berarti Tuhan memang merencanakan penyaliban terhadap orang benar. Karena di situ dikatakan oleh Yesus sendiri, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan yang dipikirkan oleh manusia." Pemikiran manusia, kalau Yesus datang menyerahkan dirinya, maka dia akan disalib. Itu pemikiran manusia. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran setan, kata Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak kemudian mempercayai kebesaran kekuatan Tuhan pencipta yang telah mengutus Yesus. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa dia mampu menyelamatkan Yesus. Itu pemikiran setan. Tuhan itu maha dahsyat, pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Itu adalah Tuhan yang dikatakan gunung batu, tempat perlindungan yang maha dahsyat. Jadi ketika Yesus kemudian direncanakan untuk dibunuh, apakah Tuhannya tinggal diam? Apakah si Bapak ketiduran? Tidak. Sedetik pun tidak akan dibiarkannya Yesus itu celaka. Paham? Jadi Yesus mengatakan, kau hanya memikirkan pemikiran manusia. Enyalah iblis. Kau tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan itu adalah akan menyelamatkan orang benar dari tangan-tangan orang fasik. Begitu. Naik lagi pasien satu. Yang besarkan yang mau berkomentar. Naik. Besarkan. Nah, kau sudah duduk di depanku. Apa yang akan kau bilang? Silakan. Ngomong. Ayo ngomong. Apa pemikiran Tuhan tentang orang benar? Apa firman Tuhan tentang orang benar? Silakan. Apa rencana Tuhan tentang orang benar? Silakan. Dengar dulu Juma. Sama bertanya, Muhammad pernah gila tidak? Markus 3 nomor 21. Juma. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Udah jangan ke situ. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Markus 3:21. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Jangan ke situ, Bang. Jangan ke situ. Nanti kau ketahuan menyembah orang gila. Dan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Diam. Kita lagi membahas materi. Coba baca ini Juma. Ini kita lagi membahas materi. Itu perkataan orang kafir. Itu perkataan orang-orang kafir. Tapi kalau di Markus 3 bukan perkataan orang kafir, tapi perkataan keluarganya. Jangan kau persulit dirimu. Jangan kau persulit dirimu. Dan mereka di Al-Quran, di Al-Quran mereka itu orang kafir, musuh Nabi Muhammad, yang berkata Nabi Muhammad itu majnun. Musuhnya yang berkata itu wajar. Lah kalau Yesus orang tuanya keluarganya mengatakan Yesus gila, udah kau turun. Kalau kau nggak sanggup menghadapi kami umat Islam, turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kau jilat pakai lidah ibu jari pendeta, ibu jari kakinya pendetamu, biar lebih sempurna kebinatanganmu. Ya, teman-teman yang mau naik sesuai dengan topik ya, jangan beralih tema ke Nabi Muhammad, gak ada hubungannya.
Silakan Iya. King Dev. Kalau Nabi Muhammad itu memuliakan Nabi Isa, mustahil Nabi Isa disalib. Kalian menghinakan Yesus, memaksakan Yesus disalib, memaksakan Yesus dikutuk. Habis itu kau jadikan Tuhan. Itu namanya cuplis. Yesus berkata, orang yang berpikir dia akan disalibkan itu adalah iblis. Nyala setan, kata Yesus. Matius 16 nomor 23. Nyala setan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena standar manusia adalah Yesus ini kalau ke situ pasti ditangkap. Yesus ini pasti disalib. Itu pemikiran manusia. Nyala setan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku yang maha dahsyat itu. Tuhanku memikirkan, satu, tak kasih data. Di dalam Mazmur 37. Apa kata Tuhanku? Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yohanes 17. Yesus orang dikasihi. Oke? Yesus orang yang disayangi. Bapa yang mengasihi aku. Yesus itu, inilah anakku yang kukasihi. Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus orang yang dikasihi. Maka pemikiran Tuhan adalah, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan Yesus orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihinya akan terpelihara. Itu pemikiran Tuhan. Dan orang fasik, pengkhianat akan dilenyapkan. Tuh, sudah terbaca. Orang yang benar, Yesus akan mewarisi negeri. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, Yesus, dan lidahnya mengatakan hukum, Yesus. Taurat Tuhan ada dalam hatinya, Yesus. Langkah-langkahnya tidak goyah, Yesus. Orang fasik mengintai orang benar, Yudas in the gang, dan berniat membunuhnya, Yesus, Yudas, dan orang-orang Romawi, mahkamah agama, dan seterusnya. Baca data selanjutnya. Baca selanjutnya. Apa kata Tuhan di dalam Mazmur? Orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah kebenaran. Mazmur 39, Mazmur 37:39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan Yesus pada waktu kesesakan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Tuhan menolong orang benar. Tuhan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus diselamatkan. Makanya Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu pemikiran Tuhan. Aku tidak akan pernah membiarkan Yesus hambaku untuk dicederai oleh musuhnya. Iblis pun tak sanggup, apalagi cuman tentara Romawi kecil. Tuhan cuman sentil sedikit, begitu hancur Romawi itu. Jangan kau berpikir Yesus akan diganggu, nggak bisa. Yesus itu diganggu, nggak bisa. Berapa kali iblis mencobanya, tak sanggup iblis itu. Apalagi kalau cuma tentara Romawi. Yesus itu wakil Tuhan, coy. Backingannya itu bukan PBB. Backingannya itu pencipta langit dan bumi. Tentara Romawi cuman modal tongkat. Bunuh wakil Tuhan. Pret. Jadi Tuhan menggantikan Yesus yang maha kuasa ini, menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan si fasik. Siapa fasik ini? Baca Amsal 23. Orang adalah penerima suap. Tuhannya Yesus siapa, Zuma? Tuhannya Yesus itu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Yang tidak serupa dengan manusia, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 9 nomor 11. Bukan manusia.
Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Oke, Tuhannya Yesus 2 Samuel 7 nomor 22. Itulah sembahan Yesus. Oke. Berarti menurut kamu Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Tuhan yang diperkenalkan Muhammad ini sama apa tidak? Oh, jelas sama dong. Itu jelas Yohanes tidak 4. bisa diragukan lagi. Itu pasti tuh. Oke, gantian ya. Yohanes 4 ayat 21. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Betul sekali. Al-Quran juga menjelaskan itu. Al-Ma'idah ayat 10 dan seterusnya. Sabar dulu. Kalian itu bukan siapa-siapanya Yahudi. Kalian itu hanya apa? Hanya penumpang gelap. Oke, saya bacakan dalil. Saya bacakan dalil samamu. Saya bacakan dalil supaya kau paham ya. Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi lah pertama kali yang dipilih oleh Tuhan. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Memang orang Yahudi pertama-tama Tuhan sebelum Nabi Muhammad. Tuhan datang kepada mereka dulu. Tapi setelah mereka kemudian diutus kepada mereka Nabi, kitab mereka membangkang, maka Nabi Muhammad diutus kemudian. Apa kata Allah ketika mengutus Nabi Muhammad? Ya ahlal kitab, wahai manusia yang dulu aku utus keselamatan kepadanya dengan mengutus Nabi Musa, Nabi Isa. Kalian membantah nabi-nabiku dan rasul-rasulku. Sekarang saya mengutus penutup para nabi. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Aku utus rasulku Nabi Muhammad kepadamu wahai orang-orang Yahudi untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya yaitu Nabi Muhammad, nuru wa kitabum mubin, dan Al-Quran sebagai petunjuk yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai ahli kitab, jika engkau mengikuti Nabiku Muhammad dan Al-Qurannya, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian untuk mengikuti keridaanku pada jalan keselamatan. Oke, wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan aku akan mengeluarkan kalian wahai Bani Israel dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinku, menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jelas keselamatan itu tadinya diberikan kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran, wa iz qala Musa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima. Itu kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Padahal kalian tahu aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk engkau sekalian wahai Israel. Jelas itu. Oke, Zuma bisa gantian nggak sebentar ya? Ya silakan. Waktu saya sedikit lagi untuk ibadah. Habis ini silakan diambil alih oleh Denda Dito dan yang lain. Silakan. Di dalam Markus 11 ya ayat 27. Kan tadi saya tanya kamu, apakah sama Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad? Kamu mengatakan itu sama. Oke, sebentar. Sama. Oke, sebentar ya. Di dalam Markus 11 ayat 27, Tuhan Yesus, kamu percaya perkataan Tuhan Yesus kan? Oke. Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun apa yang kau sebutkan di Markus 11 itu? Bro. Kamu salah data, weh. Kau salah data. Itu bukan Markus 11, weh. Perbaiki matamu dulu. Perbaiki matamu. Baca Bibelmu baik-baik. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau sesatkan sesamamu oten yang lulul. Kau baca Markus 11 nomor 27 baik-baik. Matamu rusak. Kau baca Markus 11. Markus 11 nomor 27 kau baca. Kau perbaiki matamu. Itu rusak. Oke, sebentar. Jangan kejang-kejang dong. Bukan kejang-kejang, saya meluruskan kau. Sebagai orang yang mengajarkan kebenaran, ketika ada kesalahan saya luruskan. Kau jangan piti-piti kanan-kanai. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu baik-baik. Sabar dong. Ini kok kejang-kejang kamu dibantah. Ya kok kejang-kejang pula. Ini kita berbicara lintas agama, bukan main-main. Iya, tenang. Kaki satu di penjara, kaki sebelah di kuburan. Paham kau? Jangan kau anggap main-main. Kau baca Markus 11 nomor 27 itu benar-benar. Jangan kau salah-salah baca. Oke, udah diluruskan. Sebentar. Apa? Tenang dulu. Kau bikin malu Kristen aja. Kau sabar dulu bro, tenang lah. Apa? Kenapa kau nggak baca Markus 11 nomor 27? Kenapa?
Karena? Kejang. Karena apa? Jawab. Matius 11, sebentar. Matius 11 ayat 27. Matius 11, Markus 11. Makanya kalau di hadapan kami umat Islam ini, hati-hati kau membaca Bible. Berani nggak dibantah? Silakan, tapi kau jangan salah-salah sok paten. Kau belajar dulu 500 juga hadapi saya. Silakan. So bahas Bible. Silakan. Inilah kau salah. Aku yang membenarkan kau. Apa pula ini? Kurangi makan dedak makanya. Kau baca. Oke. Aku kurangi minum kencing juga. Oke, gantian. Enggak ada perintah minum kencing om. Coba kau tunjukkan. Ya berarti sesat mereka. Kalau di kitabmu ada perintah makan tai kering. Berarti sesat ya. Udah kau jangan kemana-mana. Kau bahas itu Matius 11. Oke, bro. Gantian ya. Oke, tadi kan kamu mengatakan. Yes. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dengan Muhammad itu sama. Sekarang di Matius 11 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan begitu juga tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, saya tanya kamu ya. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus pula manusia bertuhan kok bertuhan gimana? Lanjut. Menurutmu yang Yesus bertuhan kok Tuhan Yesus pula otakmu robek. Lanjut. Gimana? Oke. Enggak, lanjut aja. Muhammad kenal nggak Allah yang benar itu menurut perkataan Tuhan Yesus? Dengarkan saya anak kecil. Yesus ketika dengar dulu, Anda bertanya, saya jawab ini. Iya, jawab. Dengar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alam ta'lam annallah lahu mulkus samawati wal ar. Apa kata Yesus? Dalam Matius 11 nomor 25-nya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, saya enggak Zuma. Kamu dengar dulu yang saya tanyakan loh. Kamu bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad? Kamu bertanya, biar kamu dapat loh. Dengar. Saya ulang pertanyaan. Kamu bertanya, apakah Yesus dan Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan yang sama? Tak ajarin. Itu tadi, sekarang ayat salah. Dengar dulu, saya belum selesai anak kecil. Oke, silakan, bro. Diam. Nah, Anda bertanya, apakah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan yang sama? Saya katakan iya. Mana buktinya? Kau baca Matius 11 nomor 25. Yesus berkata, diam dulu cak kangkung. Inilah kalau sperma babi jadi manusia. Diam dulu. Yesus berkata, bukan ente. Yesus bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Jawab pertanyaan. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda kelas. Nah, silakan. Silakan. Zuma, saya tanya, apa kamu jawab apa? Itu kan di Matius 11 ya. Sebentar. Coba kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus.
Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Ya ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu, bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang ada sabar. Dan orang yang kepadanya anak itu berkatakannya. Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu, Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Banyak orang yang mengenalnya karena berkenan. Hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah, sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapa itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Sebentar saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Coba saya tanya kamu. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab, kamu kutendang ke bawah, kutendang kau sampai kau masuk di kloset gereja. Kutanya dulu kau sekali lagi. Menurut Yesus, jawaban Bapa apa itu dari pertanyaan saya? Silakan. Anda kan bertanya bahwa jawabanmu apa? Pertanyaanmu Matius 11 ayat 27 di situ jawaban saya. Muhammad kenal tidak Bapa yang benar? Dengarkan saya. Kalau yang tidak? Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu, bagaimana mungkin Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut kau itu. Sekarang pertanyaan saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih. Wujud Bapa itu seperti apa? Ginilah teman-temannya. Karena si Zuma nggak berani Loh. Gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. Gak berwujud, Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud gak? Gak tahu. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan enggak? Tuhan. Berwujud enggak? Saya bisa jawab. Kamu bisa diam. Kok bisa saya jawab? Langsung aja. Yesus Tuhannya Kristen berwujud enggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam enggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, saya jawab. Yesus Tuhannya Kristen berwujud enggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa enggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus yang punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud enggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa enggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Suma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke kloset gereja? Udah Abang tenang. Saya simpulkan, nanti Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud. Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab.
Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhan berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Bentar dulu Bang Suma. Tuhan yang Bentar disembah dulu. oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar.